Ratusan buruh di Pekalongan, Jawa Tengah menggelar istighosah dan doa bersama di Monumen Juang 45. Mereka menyerukan sebanyak 6 tuntutan, salah satunya penghapusan outsourcing dan pengesahan RUU Ketenagakerjaan baru. Dalam peringatan BD tahun ini, ratusan buruh di kota dan Kabupaten Pekalongan serta Kabupaten Batang menggelar aksi. Para buruh ini mengadakan istighosah dan doa bersama di Monumen Juang 45, Kota Pekalongan, Rabu malam. Aksi ini menjadi simbol perjuangan para buruh yang rela berkumpul di malam hari untuk menyuarakan tuntutan mereka. Dengan menyalakan sejumlah obor sebagai simbol semangat perjuangan, para buruh tanpa khusyuk membaca zikir dan doa. Dalam orasi yang disampaikan oleh tokoh buruh, terdapat beberapa tuntutan yang disuarakan, antara lain penghapusan outsourcing, pembentukan Satgas PHK, upah layak, pengesahan RUU Ketenagakerjaan baru, perlindungan pekerjaan rumah tangga, dan pengesahan RUU Perampasan aset. Harus kita mulai berani menyuarakan itu, karena walaupun bagaimana NKRI ini harus bebas dari korupsi. Notabene kalau semuanya itu bebas, otomatis kehidupan akan berjalan normal. Diharapkan dengan kegiatan ini perjuangan buruh dapat tercapai dan hak-hak para buruh dapat terpenuhi. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Kebakaran menimpa 3 bangunan di Jalan SMA 14 Cililitan, Jakarta Timur, Kamis dini hari. Api dengan cepat merembet karena banyaknya material yang mudah terbakar. Penyebab kebakaran diduga berasal dari ulah seorang penghuni rumah yang bermain api di dalam rumah. 15 unit mobil dikerahkan dan api berhasil dipadamkan setelah petugas berjibaku selama 1 jam. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini karena para penghuni rumah berhasil menyelamatkan diri. Dugaan sementara ini ada laporan, kita nggak paham ya, jangan ini dugaan sementara, ini ada orang yang bermain api nih penyebabnya ya. Terdapat banyaknya rongsokan lalu menyambar ke barang-barang yang lainnya. Korban nihil tidak ada. Kebakaran juga melanda sebuah gudang penyimpanan barang aksesoris handphone di Jalan Kapuk Raya, Penjaringan, Jakarta Utara pada Kamis dini hari. Belum diketahui pemicu terjadinya kebakaran tersebut. Tidak ada korban jiwa dan kasus kebakaran ini ditangani jajaran Polsek Penjaringan, Jakarta Utara. Dari Jakarta, Helmi Sanjangmati, iNews melaporkan. Asap hitam membumbung tinggi dari sebuah rumah mewah yang dijadikan gudang alat-alat sekolah di Jalan Aerobik, Kecamatan Ilir Barat 1, Palembang pada Rabu siang. Api yang diduga berasal dari korsleting listrik menjalar dari plafon lantai 2 rumah. Beruntung penghuni yang tidak bisa berjalan berhasil diselamatkan keluar rumah. Jadi pas dijenguk anakku, Bu, ada api. Jadi kita keluar, sudah kami keluar ke sini. Uang itu tahu tuh rame kan, cepetlah sambil ngambil banyu kan, banyu kecil. Ini bangunan apa, Pak? Ini rumahnya Pak mantan Wagub Pak Satya Najori. Oh, sebenarnya diperuntukkan tempat apa, Pak? Gudang atau apa? Nggak tahu jalan ceritanya, tahu yang kita baru tahu aja, dekat sini aja. Kan, ternyata rumah itu jadi gudang oleh mobil mereka itu. Api dapat dipadamkan setelah warga dibantu petugas damkar berjibaku memadamkan api. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini, sementara kerugian ditaksir hingga ratusan juta rupiah. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur, iNews melaporkan. Ya, 1 Mei biasa diperingati sebagai Hari Buruh Internasional ya, Nata dan juga pemirsa ya. Dari informasinya pemirsa, di Jakarta khususnya ini akan menjadi pusat untuk perayaan May Day yang berlokasi di Monas, Jakarta Pusat, dekat dengan lokasi kita saat ini. Betul sekali, dan rencananya memang ada 100
lebih buruh akan berkumpul di lapangan Monas dan nantinya akan disambut juga oleh Presiden Prabowo Subianto yang akan memberikan pidato di depan para ratusan ribu buruh tersebut. Ya, saya jadi penasaran kira-kira seperti apa situasi di Monas saat ini. Apakah para buruh sudah mulai berdatangan atau seperti apa? Dan informasinya pemirsa ada sebanyak 6 tuntutan yang akan disuarakan nantinya, diantaranya terkait dengan penghapusan outsourcing dan juga terkait dengan kelayakan upah begitu ya. Nanti kita akan pantau bersama-sama seperti apa perayaan ataupun peringatan May Day ini dan juga apakah nantinya akan ada pula demonstrasi yang dilakukan oleh para buruh. Nanti kita update bersama-sama, tidak hanya di kawasan Monas, informasinya juga para buruh ini akan melakukan long march begitu ya ke kawasan Senayan, tepatnya ke gedung DPR. Dan sebelumnya kita pun akan membahasnya selengkap di Sindo Today, program yang menghadirkan informasi-informasi terhangat hari ini bersama Senata Arman. Dan saya Natalia. Pemirsa, sebelum kita memulai seluruh rangkaian Sindo Today, redaksi kami telah menyiapkan 3 berita pilihan dan ini dia. Perjuangkan nasib, para pekerja bergerak turun ke jalan untuk memperingati Hari Buruh. Hindari fitnah ijazah palsu, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo lapor polisi. Jelang musim haji, Masjidil Haram Mekah mulai disterilkan dari jemaah umroh. Ya, selamat pagi Nata juga pemirsa. Ini terkait dengan kondisi di Jakarta sendiri, ini nampaknya rada-rada mengerikan ya pemirsa. Karena nampaknya ada sekelompok orang yang membawa-bawa senjata di kawasan Kemang di hari kemarin. Ya, dalam video amatir yang direkam oleh warga, 2 kelompok pemuda ini terlibat bentrok. Diduga karena selisih paham terkait dengan jasa penjagaan lahan. Aksi saling serang antara 2 kelompok pemuda di kawasan Kemang, Jakarta Selatan terekam kamera amatir warga. Bentrokan tersebut terjadi pada Rabu pagi, di mana aktivitas warga sedang ramai. Diduga, bentrokan terjadi akibat permasalahan penjagaan lahan kosong yang hendak dijual pemiliknya. Bentrokan pun akhirnya mereda usai kepolisian dari sektor Mampang dan Polres Metro Jakarta Selatan dibantu Polda Metro Jaya tiba di lokasi. Menurut seorang saksi, sempat terjadi saling serang antara 2 kelompok tersebut hingga membuat kemacetan di sekitar lokasi. Rame lah. Rame ya? Berantem apa gimana bang, abang lihat? Cuman saya ngeliat timpuk-timpukan aja situ. Timpuk-timpukan mereka? Oh, nggak tahu kasusnya apa ya? Nggak tahu. Itu kejadian sekitar jam berapa bang? Berapa tadi ya? Jam 8-an ya? Jam 9. Jam 9-an ya? Iya. Oh, lalu macet dong? Macet. Untuk mengantisipasi bentrok susulan, petugas kepolisian dan TNI masih berjaga di sekitar lokasi. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, akibat bentrokan di Kemang kemarin, polisi telah menangkap 19 orang. Polisi juga menyebut senjata yang digunakan oleh salah satu kelompok merupakan senapan angin. Kalau kita lihat dari video yang tadi tersebar ya, dan juga diduga itu senapan angin. Memang tidak ada bentrok fisik ya, hanya itu lempar-lemparan. Itu yang terjadi di lokasi. Sempat kan di video amatir itu kan sempat menembaki satu tempat gitu Pak ya. Apakah ada korban atau seperti apa Pak? Sementara masih dalam penyelidikan dan untuk diduga ada yang korban belum kita temukan. Langkah-langkah pihak kepolisian Pak dalam
peristiwa ini, Pak? Iya, sementara kita sudah amankan beberapa orang yang nanti akan kita minta keterangan. Kemudian nanti juga akan dipertemukan antara kedua belah pihak. Berapa orang Pak yang diamanin, Pak? Kurang lebih ada 19. 19 di Polres Jakarta Selatan. Di Polres Jakarta Selatan. Pemirsa, pemilik warung kelontong ditodong sekelompok pria bersenjata api dan bersenjata tajam di Cilincing, Jakarta Utara. Pemilik warung dan 2 orang pembeli pun ketakutan. Aksi penodongan dan pengancaman terjadi di sebuah warung Jalan Bakti Cilincing, Jakarta Utara, terekam kamera pengawas. Pelaku bersama 5 rekannya nekat menodong pemilik warung dan 2 orang remaja yang saat itu sedang berbelanja menggunakan senjata tajam dan senjata api. Kejadian bermula saat pelaku menanyakan identitas seseorang kepada 2 remaja yang berada di depan toko dengan menggunakan senjata tajam dan pistol. Keduanya ketakutan masuk ke dalam warung disusul oknum preman ini. Korban yang tidak mengetahui sosok yang dicari para pelaku pun susah payah meyakinkan pelaku di tengah ketakutan. Tak mendapatkan jawaban yang diinginkan, pelaku bersama kelima temannya pun meninggalkan warung korban. Yang ngelayanin yang pembeli itu, malah yang baju putih yang di luar itu pengen mau dibacok sama dia. Itu bacok siapa, Abang? Yang baju putih. Yang pembeli ya? Iya, yang juga pembeli. Yang duduk di depan pakai baju putih, yang mau diminta HP-nya sama rokoknya. Yang baju putih itu langsung masuk ke dalam, semuanya yang sama jaket hitam itu lari ke dalam. Dari saring takutnya gitu, Pak. Berbekal rekaman CCTV, korban telah melaporkan kasus ini ke Polsek Cilincing, Jakarta Utara. Korban berharap para pelaku dapat segera ditangkap agar tak lagi meresahkan warga. Di Jakarta, Sofian Firdaus, Ayus melaporkan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Bentrokan terjadi dalam unjuk rasa mahasiswa di Polres Bangkalan, Jawa Timur. Mahasiswa menganggap polisi gagal menekan angka pencurian kendaraan bermotor di Bangkalan. Para demonstran dari Himpunan Mahasiswa Islam HMI terlibat aksi kericuan dengan polisi yang mengamankan jalannya demonstrasi. Kericuan terjadi saat para mahasiswa mendesak masuk ke halaman Polres meminta bertemu pejabat kepolisian setempat. Namun upaya tersebut dihalangi pagar betis aparat hingga terjadi saling dorong. Untuk menerobos masuk ke dalam, para mahasiswa ini menggunakan mobil komando yang mereka bawa sebagai alat untuk mendesak barisan polisi. Bentrokan pun terjadi hingga terlibat aksi saling pukul, meski akhirnya dipukul mundur. Dalam aksinya, mahasiswa mengkritisi Polres Bangkalan yang dianggap gagal meredam maraknya aksi pencurian kendaraan bermotor. Tanggapan sampean mengenai kejadian ini bagaimana? Sangat menyayangkan, saya sangat menyayangkan yang dilakukan oleh kepolisian karena kita datang secara prosedural dan datang secara baik-baik, tapi tidak ada itikat baik dari pihak kepolisian. Sementara Kapolres Bangkalan AKBP Hendro Sukmono menegaskan pihaknya sangat terbuka atas berbagai kritik masyarakat. Namun jika aksi mahasiswa terlalu provokatif dan mendesak masuk dengan cara kasar, pihaknya akan bertindak sesuai SOP penanganan demonstrasi. Kami mengapresiasi dan kami welcome dengan mereka. Kami sudah menyiapkan pengamanan dengan rapi, namun karena dari mereka mungkin tadi mendorong masuk, sehingga mekanisme kami jalankan. Tetap salah anggota kami kalau kemudian melepaskan. Ya, salah anggota kami kalau kemudian melepaskan. Dari Bangkalan, Madura, Taufik Sarawi, iNews melaporkan. Pemirsa, anak seorang kepala desa di Kabupaten Bogor, Jawa Barat ditangkap polisi diduga menganiaya seorang warga karena tidak terima korban mengkritik orang tuanya. Ironisnya pada Lebaran lalu, orang tua pelaku viral di media sosial karena aksi pungli meminta THR sebesar 165 juta rupiah. Iya, aku sama mukul. Ya udah dibawa, ya udah tuh sama mukul tuh. Ya udah tuh sama mukul tuh. Apaan? Blunder banget. Viral di media sosial, seorang pemuda anak dari kepala desa Kelapa Nunggal di Kabupaten Bogor, Jawa Barat menganiaya seorang warga. Nampak pelaku dan korban terlibat cekcok yang berujung pemukulan terhadap korban.
Korban yang mengalami luka memar pada bagian kepala akibat pukulan pelaku langsung melakukan visum dan melaporkan kasus dugaan penganiayaan ke kantor Polsek Kelapa Nunggal. Diduga penganiayaan terjadi karena pelaku tak terima korban mengkritik orang tuanya yang merupakan seorang kepala desa di media sosial. Pelaku pun langsung menghampiri rumah korban dan menganiayanya. Lapor mengkritik soal sebenarnya bagaimana penggunaan dana di desa yang ditempati oleh pelapor sendiri. Karena ketidaksukaan itu 2 hari yang lalu, tepatnya di malam hari sekitar jam 10, itu datang ke rumahnya pelapor gitu kan, atau korban dalam hal ini. Lalu terjadi terjadi cekcok gitu dan langsung mukul 2 kali, ada di pelipis dan juga ada tamparan di kanan atau kiri, saya lupa persis. Pihak Polsek Kelapa Nunggal telah menerima laporan pelapor berinisial M dan perkaranya sampai saat ini masih kita dalami. Sebelumnya viral di media sosial Kepala Desa Kelapa Nunggal Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang merupakan ayah dari pelaku meminta THR kepada seorang pengusaha. Dalam surat tersebut terdapat nominal beserta keterangan kepala desa untuk meminta THR. Kepala desa meminta 165 juta rupiah. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Hati-hati memasang tabung gas pemirsa, akibat api menyambar saat mengganti selang tabung gas 3 kg, sebuah warung mie ayam di Jalan Dahlia Cengkareng, Jakarta Barat ludes terbakar. Meski berhasil selamatkan diri pemilik warung dan mie ayam dan pembantu mengalami luka bakar. Kobaran api membakar sebuah warung mie ayam di Jalan Dahlia, Cengkareng, Jakarta Barat terekam CCTV. Tak lama berselang, pemilik warung mie ayam keluar menyelamatkan diri, namun mengalami luka bakar. Sejumlah warga sekitar berjibaku memadamkan kobaran api menggunakan air dan alat pemadam ringan. Api baru padam usai petugas damkar tiba di lokasi. Kebakaran disebabkan saat pembantu di warung mie ayam hendak mengganti selang regulator tabung gas 3 kg, tapi tak menyadari ada kompor di sebelahnya yang masih menyala, hingga api menyambar dan kebakaran tak terhindarkan. Tabung gas, jadi salah satu kompor itu masih menyala, jadi si pemilik warung ini mengganti gas itu saat ada kompor salah satu yang menyala. Kini, pemilik warung dan pembantu warung yang alami luka bakar menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng, Jakarta Barat. Di Jakarta, Riftol Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, Polda Jawa Tengah mengungkap kasus kekerasan seksual berbasis online dengan korban hingga 31 anak di bawah umur. Diketahui tersangka merupakan pemuda asal Jepara, Jawa Tengah. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah berhasil menangkap tersangka kekerasan seksual berbasis online dengan korban puluhan anak di bawah umur. Tersangka berinisial S berusia 21 tahun warga Jepara, Jawa Tengah ini dijuluki predator seks lantaran telah melakukan kekerasan seksual dengan korban mencapai 31 anak dengan rentan usia dari 12 hingga 17 tahun. Jumlah tersebut diperoleh dokumen video yang didapat dari ponsel tersangka. Korban sendiri berasal dari daerah Jepara, selebihnya dari Jawa Timur, Semarang, dan Lampung. Terungkapnya kasus ini berawal dari laporan keluarga korban. Petugas kepolisian langsung melakukan olah TKP di rumah tersangka dan mengungkapkan jumlah korban masih bisa bertambah karena dari keterangan tersangka ada dokumen video yang telah dihapus. Bagaimana pelaku ini melakukan kegiatan ini yang sudah kami perdalam, ya. Tetapi yang pasti bahwa dengan penggunaan media sosial dia telah merayu korban-korban anak di bawah umur ini, kemudian diminta untuk buka baju dan buka segalanya. Jika tidak mau, maka akan disebarkan. Polda Jawa Tengah masih terus mendalami guna mengungkap motif tersangka. Dan tersangka sendiri terjerat hukuman selama 12 tahun penjara.
Dari Jepara, Jawa Tengah, Alip Sutarto, iNews melaporkan. Ya pemirsa, jika Anda ingin membeli mobil second harap lebih berhati-hati. Jangan lupa untuk cek keaslian surat-surat kendaraan Anda. Di Jakarta pemirsa, belasan unit mobil rental dugaan penggelapan disita polisi. Dalam aksinya para pelaku menyewa kendaraan dari berbagai rental mobil lalu menggadaikan atau menjualnya kepada orang lain. Tiga 13 unit mobil diamankan aparat Polsek Kebonjeruk, Jakarta Barat terkait dugaan kasus penggelapan kendaraan. Kasus ini terungkap setelah para korbannya membuat laporan ke Satreskrim Polres Jakarta Barat. Korban baru menyadari menjadi korban penggelapan saat mobil yang disewakan kepada tersangka tak kunjung kembali. Dalam aksinya, para pelaku menyewa kendaraan dari berbagai rental mobil, lalu menggadaikan atau menjualnya kepada orang lain tanpa seizin pemilik. 8 Maret, korban menghubungi tersangka, menanyakan kendaraannya, dan menyampaikan bahwa waktu sewanya sudah habis. Dan seharusnya dikembalikan kendaraannya. Namun, tersangka HB belum mengembalikan dan dicoba dihubungi, tidak bisa dihubungi. Kendaraan yang berhasil diamankan petugas dari tangan pelaku langsung dikembalikan kepada pemiliknya. Bapak Kapolsek beserta jajarannya yang telah menemukan mobil dari hasil laporan kita dan jujur sangat cepat sekali untuk proses penangkapannya. Jadi saya terima kasih untuk 5 tersangka dijerat pasal tentang penggelapan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Dari Jakarta, Miftahul Ghani, iNews melaporkan. Pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Puncak peringatan Hari Buruh di Jakarta yang dipusatkan di lapangan Monas, Jakarta Pusat. Pasukan keamanan bahkan unsur buruh mengikuti apel yang digelar pada pagi ini. Sejak pagi tadi, pasukan pengamanan dari unsur polisian dan TNI serta buruh mengikuti apel di lapangan Silang Monas, Jakarta. Sebanyak 13.000 lebih personil gabungan TNI Polri dikerahkan untuk mengawal jalannya peringatan Hari Buruh. Kegiatan May Day 2025 rencananya akan terbagi dalam 2 kegiatan, yakni pesta rakyat dan penyampaian aspirasi. Presiden Prabowo Subianto juga rencananya akan hadir dalam peringatan Hari Buruh di Monas. Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI Immanuel Ebenezer menyebut Presiden Prabowo Subianto akan hadir dalam peringatan Hari Buruh. Pemerintah berjanji akan mengakomodir hak-hak buruh. Kolaborasi dengan kawan-kawan serikat pekerja dan buruh ya, apalagi besok akan dihadiri oleh Presiden Pak Prabowo Subianto dan beberapa pembantunya. Karena ini kan momen sejarah seorang pemimpin negara selama 60 tahun baru ini pemimpin negara, Presiden hadir bersama kawan-kawan buruh. Yang pasti kita akan melakukan kajian lah ya, tuntutan-tuntutan itu. Selama itu bisa kita akomodir, kita akan akomodir. Kalaupun tidak bisa, kita akan diskusikan. Karena kita tidak mau kawan-kawan buruh hak-haknya, kan itu menjadi hak dia kan. Hak-haknya malah diabaikan gitu. Tapi tetap kita akan melakukan kajian-kajian agar tuntutan ini bisa menjadi win-win solution ya, karena ini kan antara industri dan kawan-kawan buruh misalnya, ya kita harus bisa tetap menjadi jembatan komunikasi yang baik lah. Apapun itu menjadi tuntutannya, kita tetap melakukan pendekatan-pendekatan, tapi kan basisnya harus kajian ya, harus ada basis akademiknya, tidak juga kita atas dasar tuntutan, demonstrasi dan sebagainya. Karena kita tidak mau membangun iklim usaha kita, legislasi kita basis tekanan, kita tidak mau. Harus didasarkan oleh sebuah rasionalitas, logika, itu ada kajian-kajiannya, kajian akademiknya, agar ya ini kan era yang transparan. Ayo kita buka, kita duduk bersama, kita kaji, ayo kita rumuskan bersama. Artinya pemerintah itu tidak tertutup dengan tuntutan apapun lah. Pemirsa, sebelum melihat puncak peringatan Hari Buruh di Monas, kita akan memantau pergerakan massa buruh dari sisi pinggiran Jakarta serta akses menuju ke kawasan Monas. Sudah ada rekan Syahreza Zanski di Pulau Gadung, Jakarta Timur, dan juga Brigadir Cici Arangga di kawasan Tamrin, Jakarta Pusat. Dan kita akan ke Pulau Gadung terlebih dahulu, ada Syahreza. Baik Syahreza, apakah buruh sudah mulai bergerak menuju ke lokasi?
Ya baik, hari ini pagi ini sudah mulai banyak sekali kumpulan buruh yang berkumpul di kawasan industri Pulau Gadung, dan kini saya bersama teman-teman buruh yang nantinya akan menuju ke kawasan Monumen Nasional untuk bisa menyuarakan tuntutan mereka soal kesejahteraan para buruh di Indonesia. Dan saya akan mengajak Anda tentunya untuk berbincang secara langsung oleh Ketua Umum KSPSI Jumhur Hidayat. Selamat pagi Bapak. Ini begitu ramai sekali para kaum buruh dan juga sudah mulai berkumpul. Kira-kira apa saja tuntutan ataupun poin penting yang akan disuarakan nanti di Monas? Yang pasti berbahagia karena negara, pemerintah dan DPR membuka diri untuk menyempurnakan Undang-Undang Cipta Kerja. Di mana sebelumnya banyak pembonsaian terhadap kesejahteraan buruh. Itu pertama, dan tentunya kita dalam peringatan 1 Mei ini adalah bagian dari perjuangan untuk mengawal itu. Kemudian kita juga ada beberapa agenda lain di dalamnya, ya termasuk tentunya di dalam Cipta Kerja itu ada outsourcing, masalah pesangon, kemudian masalah tenaga kerja asing yang terlalu mudah masuk ke Indonesia, yang mengambil alih tenaga kerja kita. Dan juga yang utama kita mendorong supaya ekosistem industri kita itu baik, karena tidak mungkin buruh juga bisa sejahtera kalau industri kita mandek begitu. Nah, salah satu diantaranya memerangi impor-impor ilegal yang sekarang begitu marak ya, dari udah lama, bukan sekarang tapi dari dulu. Sekarang justru pemerintah akan bekerja keras untuk memastikan impor ilegal itu dihentikan, termasuk kemudahan-kemudahan impor yang sebetulnya barang-barang itu bisa kita produksi sendiri. Jadi sebetulnya kalau itu saja dilakukan, maka industri kita akan berkembang, dan alhamdulillah nanti ujungnya adalah kesejahteraan bagi para buruh itu sendiri. Kira-kira seperti itu. Ini spesial karena Hari Buruh nanti akan dihadirkan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Tanggapannya dan Bapak melihat ini sebagai gimana kegiatan? Ya, kita memang agak ada banyak pertanyaan tentang kenapa kok kaum buruh sekarang bisa bersama dengan Presiden. Dan ini bisa dikatakan setelah 60 tahun ya. 60 tahun sejak 1 Mei 1965 terakhir Bung Karno berpidato, dan sekarang Presiden akan berpidato pada Hari Buruh Internasional ini. Nah, ini saya perlu jelaskan bahwa kita bisa bersekutu dengan istana, karena istana saat ini punya embrio dan niat baik untuk membebaskan orang-orang tertindas lah, orang-orang terpinggirkan. Dan itu bukan hanya niat, tapi sudah beberapa langkah dilakukan. Misalnya penetapan upah buruh yang begitu baik ya, dan tahun-tahun ke depan juga insya Allah lebih baik daripada itu. Dan kemudian juga kita melihat dibukanya perbaikan Undang-Undang Cipta Kerja. Dan yang terakhir usaha mendorong peningkatan daya beli masyarakat. Ini yang juga paling penting. Jadi bagaimana memperkaya petani dengan memastikan harga tidak boleh dimain-mainkan, harga gabah dan sebagainya. Kalau petani kaya raya, UMKM juga kaya raya begitu ya, maka otomatis itu akan membeli produk-produk hasil dari teman-teman di kaum buruh ini. Dan artinya ekosistem industri, ekonomi kita berjalan, dan itu akhirnya mensejahterakan kita sebagai bangsa. Kira-kira seperti itu. Jadi embrio itu sudah ada dan sudah dikerjakan, dan karena itu kita mengawal niat baik dari istana atau Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan bangsa ini menjadi bangsa yang adil bagi semua, sejahtera bagi semuanya, seperti itu. Dan apabila tidak dikawal dan tidak terrealisasi harapan dari kaum buruh, apa tindakan yang akan dilanjutkan? Seperti yang tadi Abang bilang soal nanti sudah berpihak lah kepada istana dan juga ini. Bagaimana menanggapinya nanti kalau misalkan tidak sesuai harapan? Ya, jadi saya rasa begini, kebijakan yang lahir dari istana kan tidak lepas daripada bagaimana kita memberikan masukan-masukan. Nah, istana sekarang itu membuka diri terhadap masukan-masukan dari kaum buruh khususnya, dan karena itu otomatis kebijakannya nanti ya dalam rangka mengakomodasi masukan-masukan itu. Jadi kita nggak boleh juga terlalu pesimis, bahkan beberapa hal sudah dilakukan. Apabila tidak ya nanti pasti tentunya teman-teman punya evaluasi sendiri. Dan saya rasa insya Allah kita tahu background dari Presiden. Presiden itu penting. Istana di sini yang paling utama Presidennya. Karena Presiden itulah pembuat undang-undang. Karena itu kalau Presidennya sudah punya niat dan langkah-langkah yang sudah dilakukan juga pro kepada orang kecil, pro kepada rakyat banyak, maka insya Allah seluruh stakeholder yang ada di bawahnya itu harusnya mengikuti. Nah, kadang-kadang bisa jadi layer-layer atau lapisan-lapisan di bawah Presiden dan seterusnya lah begitu, itu boleh jadi dia berbeda dengan apa yang dipikirkan oleh kita semua dan juga oleh Presiden itu sendiri. Karena itulah kita perlu mengawal. Itu tugasnya kita bersatu bersama untuk mengawal itu. Oke, fokusnya adalah mengawal ya Pak, agar
direalisasikan juga. Terima kasih Pak Jumrides. Ini konfirmasi lagi Pak, ini berangkat jam berapa nih Pak? Ya sekarang kita mau berangkat nih. Sekitar jam 8 sih kalau titik. Sekarang pas jam 8 kurang dikit lah ya. Ya kira-kira sudah itu. Sekitar dari sini sekitar 4.800 ya. Siap, 4.800-an kira-kira. Nanti ketemu di utara ada 7.000. Kemudian dari mana lagi? Honda ya. Depok. Pokoknya kira-kira kita hitung total tuh yang menuju ini hampir 20.000 lah nanti bersamaan menuju Monas kira-kira gitu. Monas. Pak, ini lewat rute mana nih Pak nanti Pak? Cempaka Putih. Ya dari Pulau Gadung, Cempaka Putih langsung ke Monas. Ya. Ibu naik motor langsung. Saya akan memimpin konvoi ini. Ya, saya langsung memimpin konvoi, nanti ketemu dengan teman-teman yang ada di jalan. Terima kasih atas waktunya Pak. Semoga terrealisasikan harapan dari Ketua Umum KSPSI dan teman-teman lain di buruhnya. Oke. Terima kasih Bapak atas waktunya. Oke, baik. Itu juga tadi beberapa statement penting tentunya yang disuarakan oleh Ketua Umum KSPSI. Namun hingga saat ini memang sudah mulai berkumpul dan masa nantinya akan berangkat ke kawasan Monumen Nasional untuk bisa menyuarakan harapan mereka, tuntutan mereka di hadapan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Kembali ke Anda. Baik, terima kasih rekan Syahreza. Sekarang kita akan bergeser ke kawasan Tamrin, Jakarta. Sudah ada Brigadir Cici di sana. Ya, selamat pagi Brigadir Cici. Ya, Brigadir Cici, apakah masa buruh sudah mulai nampak melewati kawasan Tamrin pada pagi hari ini? Ya, terima kasih Yasmin. Pemirsa, pagi hari ini bertepatan dengan May Day yang kita ketahui sebagai Hari Buruh. Untuk kondisi arus lalu lintas pagi hari ini di sekitaran kawasan Tamrin cukup dalam keadaan ramai dan lancar, dan untuk peserta buruh sendiri terpantau langsung di lapangan bahwa sudah berdatangan adanya beberapa bis pariwisata yang sudah mengantarkan massa masuk ke dalam halaman lapangan Monas sendiri. Dan untuk kondisi arus lalu lintas sendiri pagi hari ini masih terlihat cukup normal dari berbagai arahnya, di mana kendaraan-kendaraan yang melintas masih melaju dengan kecepatan normal. Dan juga perlu kami informasikan pemirsa bahwa berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari Dirlantas Polda Metro Jaya, dimungkinkan akan terjadi kepadatan di beberapa ruas jalan, seperti contohnya untuk buruh ataupun peserta yang akan datang ke Monas dari arah Tangerang dan Banten akan menggunakan roda 4 ataupun bis akan menggunakan tol Kebun Jeruk, kemudian melewati underpass masuk Tomang Harmoni, kemudian akan menuju ke lapangan Banten hingga masuk ke Monas. Kemudian untuk kendaraan-kendaraan sepeda motor sendiri akan menggunakan jalur Dan Mogot, Grogol, Gajah juga Harmoni. Dan kemudian jalur ke arah Pasar Baru, lapangan Banteng, dan akhirnya akan masuk kembali ke arah Monas. Sedangkan untuk para peserta buruh dari arah Bekasi ataupun juga arah Jawa Barat yang nantinya akan menuju ke arah Monas akan melalui akses jalan mulai dari jalan tol Cawang, nantinya akan mengarah ke arah Cempaka Putih, kemudian juga langsung berbelok kiri ke arah Tugu Tani dan masuk melalui Monas dari arah depan ke Dubes AS. Dan untuk kendaraan sepeda motor akan menggunakan jalur Kalimalang hingga Cempaka Putih, nantinya akan diarahkan parkir di 2 titik. Yang pertama menggunakan area parkir JI Expo Kemayoran dan kemudian juga ruas Benyamin Sueb, dan untuk juga kantong parkir yang ada di parkiran Timur Senayan ataupun arah GBK. Sedangkan untuk kawasan Sudirman Tamrin juga akan diprediksikan terjadi kepadatan, namun terpantau langsung dari pantauan kami saat ini sudah adanya rekan-rekan dari Ditlantas Polda Metro Jaya beserta para instansi lainnya yang sudah standby untuk membantu keamanan serta kelancaran lalu lintas pada pagi hari ini. Oleh karena itu kami menghimbau kepada masyarakat Jakarta untuk bisa menghindari ruas-ruas jalan yang sudah kami sebutkan tadi, dan disampaikan seluruh masyarakat untuk bisa mengantisipasi aktivitas May Day, Hari Buruh, yang juga aktivitas masyarakat lainnya. Dihimbau kepada seluruh warga masyarakat untuk menghindari ruas jalan mengarah Monas, Sudirman, Tamrin, Tomang, Harmoni, Rawamangun, Senin, Tugu Tani, DPR, MPR. Dan penutupan lalu lintas tidak dilakukan, oleh karena itu diinformasikan bagi para pengendara untuk mengikuti setiap petunjuk dan kebijakan yang disampaikan oleh rekan-rekan kami yang bertugas di lapangan. Dan untuk pemirsa yang ingin mengupdate terus informasi seputaran arus lalu lintas, kami siap melayani Anda. Pemirsa dapat menghubungi call center kami di 1500669, juga melalui SMS Center di 9119. Demikian Yasmin yang dapat kami bagikan langsung dari sekitaran kawasan Tamrin, Jakarta Pusat, dan silakan kembali ke Anda di studio.
Baik, terima kasih Brigadir Cici Arangga melaporkan langsung dari kawasan Tamrin, Jakarta Pusat, dan juga sebelumnya dari rekan Syahreza Zanski melaporkan langsung dari kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali. Informasi lainnya pemirsa, PT Kereta Api Indonesia akan menerapkan penyesuaian pola operasi untuk sejumlah perjalanan kereta api jarak jauh yang berangkat dari stasiun Gambir dan Pasar Senen. Sebanyak 39 kereta keberangkatan dari Gambir dan Pasar Senen akan berhenti di stasiun Jatinegara. Bagi Anda yang berencana melakukan perjalanan keluar kota menggunakan kereta api jarak jauh dari stasiun Gambir dan Pasar Senen pada 1 Mei atau bertepatan dengan Hari Buruh, sebaiknya bersiap dengan rekayasa operasional yang akan diterapkan PT KAI Daob 1 Jakarta. Kepala Humas KAI Daob 1 Jakarta, Iksvan Henry Wintoko mengungkapkan, sebanyak 39 KA keberangkatan dari stasiun Gambir dan Pasar Senen akan berhenti di stasiun Jatinegara untuk melayani naik penumpang. Tujuannya agar para calon penumpang tidak mengalami keterlambatan akibat terjebak di tengah kemacetan masa buruh. Ada sebanyak 39 perjalanan kereta api jarak jauh. Keberangkatan dari stasiun Gambir ada sebanyak 21 kereta api. Dan stasiun Pasar Senen ada sebanyak 18 kereta api. Yang biasanya tidak berhenti di stasiun Jatinegara akan diberhentikan di stasiun Jatinegara khusus pada tanggal 1 Mei 2025 esok hari. Adapun rekayasa operasional kereta akan dimulai pada pukul 5.40 waktu Indonesia Barat Kamis pagi hingga pukul 23.50 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Raniston Sancaya, IDX Channel. Pemirsa, Polda Jawa Tengah mengungkap kasus kekerasan seksual berbasis online dengan korban hingga 31 anak di bawah umur. Diketahui tersangka merupakan pemuda asal Jepara, Jawa Tengah. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah berhasil menangkap tersangka kekerasan seksual berbasis online dengan korban puluhan anak di bawah umur. Tersangka berinisial S berusia 21 tahun warga Jepara, Jawa Tengah ini dijuluki predator seks lantaran telah melakukan kekerasan seksual dengan korban mencapai 31 anak dengan rentan usia dari 12 hingga 17 tahun. Jumlah tersebut diperoleh dokumen video yang didapat dari ponsel tersangka. Korban sendiri berasal dari daerah Jepara, selebihnya dari Jawa Timur, Semarang, dan Lampung. Terungkapnya kasus ini berawal dari laporan keluarga korban. Petugas kepolisian langsung melakukan olah TKP di rumah tersangka dan mengungkapkan jumlah korban masih bisa bertambah karena dari keterangan tersangka ada dokumen video yang telah dihapus. Bagaimana pelaku ini melakukan kegiatan ini yang sedang kami perdalam, ya. Tetapi yang pasti bahwa dengan penggunaan media sosial dia telah merayu korban-korban anak di bawah umur ini, kemudian diminta untuk buka baju dan buka segalanya. Jika tidak mau, maka akan disebarkan. Polda Jawa Tengah masih terus mendalami guna mengungkap motif tersangka. Dan tersangka sendiri terjerat hukuman selama 12 tahun penjara. Dari Jepara, Jawa Tengah, Alip Sutarto, iNews melaporkan. Ya pemirsa, jika Anda ingin membeli mobil second harap lebih berhati-hati. Jangan lupa untuk cek keaslian surat-surat kendaraan Anda. Di Jakarta pemirsa, belasan unit mobil rental dugaan penggelapan disita polisi. Dalam aksinya para pelaku menyewa kendaraan dari berbagai rental mobil lalu menggadaikan atau menjualnya kepada orang lain. 13 unit mobil diamankan aparat Polsek Kebonjeruk, Jakarta Barat terkait dugaan kasus penggelapan kendaraan. Kasus ini terungkap setelah para korbannya membuat laporan ke Satreskrim Polres Jakarta Barat. Korban baru menyadari menjadi korban penggelapan saat mobil yang disewakan kepada tersangka tak kunjung kembali. Dalam aksinya, para pelaku menyewa kendaraan dari berbagai rental mobil, lalu menggadaikan atau menjualnya kepada orang lain tanpa seizin pemilik. 8 Maret, korban menghubungi tersangka, menanyakan kendaraannya dan menyampaikan bahwa waktu sewanya sudah habis dan seharusnya dikembalikan kendaraannya. Namun tersangka HB belum mengembalikan dan dicoba dihubungi tidak bisa dihubungi.
Kendaraan yang berhasil diamankan petugas dari tangan pelaku langsung dikembalikan kepada pemiliknya. Bapak Kapolsek beserta jajarannya yang telah menemukan mobil dari hasil laporan kita dan jujur sangat cepat sekali untuk proses penangkapannya. Jadi saya terima kasih untuk. 5 tersangka dijerat pasal tentang penggelapan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Dari Jakarta, Miftahul Ghani, iNews melaporkan. Pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Puncak peringatan Hari Buruh di Jakarta yang dipusatkan di lapangan Monas, Jakarta Pusat. Pasukan keamanan bahkan unsur buruh mengikuti apel yang digelar pada pagi ini. Sejak pagi tadi, pasukan pengamanan dari unsur polisian dan TNI serta buruh mengikuti apel di lapangan Silang Monas, Jakarta. Sebanyak 13.000 lebih personil gabungan TNI Polri dikerahkan untuk mengawal jalannya peringatan Hari Buruh. Kegiatan May Day 2025 rencananya akan terbagi dalam 2 kegiatan, yakni Pesta Rakyat dan penyampaian aspirasi. Presiden Prabowo Subianto juga rencananya akan hadir dalam peringatan Hari Buruh di Monas. Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI Immanuel Ebenezer menyebut Presiden Prabowo Subianto akan hadir dalam peringatan Hari Buruh. Pemerintah berjanji akan mengakomodir hak-hak buruh. Kolaborasi dengan kawan-kawan serikat pekerja dan buruh ya, apalagi besok akan dihadiri oleh Presiden Pak Prabowo Subianto dan beberapa pembantunya. Karena ini kan momen sejarah seorang pemimpin negara selama 60 tahun baru ini pemimpin negara, Presiden hadir bersama kawan-kawan buruh. Yang pasti kita akan melakukan kajian lah ya, tuntutan-tuntutan itu. Selama itu bisa kita akomodir, kita akan akomodir. Kalaupun tidak bisa, kita akan diskusikan. Karena kita tidak mau kawan-kawan buruh hak-haknya, kan itu menjadi hak dia kan. Hak-haknya malah diabaikan gitu. Tapi tetap kita akan melakukan kajian-kajian agar tuntutan ini bisa menjadi win-win solution ya. Karena ini kan antara industri dan kawan-kawan buruh misalnya. Ya kita harus bisa tetap menjadi jembatan komunikasi yang baik lah. Apapun itu menjadi tuntutannya, kita tetap melakukan pendekatan-pendekatan, tapi kan basisnya harus kajian ya. Harus ada basis akademiknya, tidak juga kita atas dasar tuntutan, demonstrasi dan sebagainya. Karena kita tidak mau membangun iklim usaha kita, legislasi kita basis tekanan, kita tidak mau. Harus didasarkan oleh sebuah rasionalitas, logika, itu ada kajian-kajiannya, kajian akademiknya, agar ya ini kan era yang transparan. Ayo kita buka, kita duduk bersama, kita kaji, ayo kita rumuskan bersama. Artinya pemerintah itu tidak tertutup dengan tuntutan apapun lah. Pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Puncak peringatan Hari Buruh di Jakarta yang dipusatkan di lapangan Monas, Jakarta Pusat. Pasukan keamanan bahkan unsur buruh mengikuti apel yang digelar pada pagi ini. Sejak pagi tadi, pasukan pengamanan dari unsur polisian dan TNI serta buruh mengikuti apel di lapangan Silang Monas, Jakarta. Sebanyak 13.000 lebih personil gabungan TNI Polri dikerahkan untuk mengawal jalannya peringatan Hari Buruh. Kegiatan May Day 2025 rencananya akan terbagi dalam 2 kegiatan, yakni Pesta Rakyat dan penyampaian aspirasi. Presiden Prabowo Subianto juga rencananya akan hadir dalam peringatan Hari Buruh di Monas. Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI Immanuel Ebenezer menyebut Presiden Prabowo Subianto akan hadir dalam peringatan Hari Buruh. Pemerintah berjanji akan mengakomodir hak-hak buruh. Kolaborasi dengan kawan-kawan serikat pekerja dan buruh ya, apalagi besok akan dihadiri oleh Presiden Pak Prabowo Subianto dan beberapa pembantunya. Karena ini kan momen sejarah seorang pemimpin negara selama 60 tahun baru ini pemimpin negara, Presiden hadir bersama kawan-kawan buruh. Yang pasti kita akan melakukan kajian lah ya, tuntutan-tuntutan itu. Selama itu bisa kita akomodir, kita akan akomodir. Kalaupun tidak bisa, kita akan diskusikan. Karena kita tidak mau kawan-kawan buruh hak-haknya, kan itu menjadi hak dia kan. Hak-haknya malah diabaikan gitu. Tapi tetap kita akan melakukan kajian-kajian agar
tuntutan ini bisa menjadi win-win solution ya, karena ini kan antara industri dan kawan-kawan buruh misalnya, ya kita harus bisa tetap menjadi jembatan komunikasi yang baik lah. Apapun itu menjadi tuntutannya, kita tetap melakukan pendekatan-pendekatan, tapi kan basisnya harus kajian ya, harus ada basis akademiknya, tidak juga kita atas dasar tuntutan, demonstrasi dan sebagainya. Karena kita tidak mau membangun iklim usaha kita, legislasi kita basis tekanan, kita tidak mau. Harus didasarkan oleh sebuah rasionalitas, logika, itu ada kajian-kajiannya, kajian akademiknya, agar ya ini kan era yang transparan. Ayo kita buka, kita duduk bersama, kita kaji, ayo kita rumuskan bersama. Artinya pemerintah itu tidak tertutup dengan tuntutan apapun lah. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Today. Pemirsa, gaduh ijazah palsu milik Joko Widodo terus bergulir. Didampingi tim kuasa hukumnya, Presiden ke-7 RI ini akhirnya melapor ke Polda Metro Jaya. Bersama kuasa hukumnya, Jokowi langsung memasuki ruangan Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT Polda Metro Jaya. Jokowi sempat meninggalkan ruangan SPKT dan berpindah ke gedung lain di Polda Metro Jaya tanpa memberikan pernyataan apapun. Adapun terkait dengan kasus tuduhan jasa palsu Jokowi, sudah terdapat sedikitnya 2 laporan masyarakat. Laporan pertama dilayangkan pemuda Patriot Nusantara ke Polres Metro Jakarta Selatan dan juga Polres Metro Jakarta Pusat. Sementara itu laporan kedua dibuat Pradi Bersatu dan dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan. Tetapi memang perlu dibawa ke ranah hukum agar semuanya jelas dan gamblang. Ya, itu aja dari saya. Siapa aja yang dilaporkan hari ini, Pak? Siapa saja yang dilaporkan? Apakah sama dengan nanti ditanyakan kepada tim kuasa hukum detailnya, ya. Pak, ini kan sebenarnya isunya udah lama, tapi kenapa akhirnya memutuskan Pak Jokowi untuk melapor langsung melaporkan? Ya dulu kan masih menjabat. Saya pikir sudah selesai. Ternyata masih berlarut-larut, sehingga ya dibawa ke ranah hukum akan lebih baik, sehingga sekali lagi nanti menjadi jelas dan gamblang. Tapi ini tadi Pak Jokowi merasa ini politis nggak Pak? Tudingan soal ijazah palsu itu kan sudah lama. Merasa ini politis nggak? Ada unsur politis? Nggak tahu. Ya, Pak Jokowi ini sampai turun gunung melaporkan Pak, nggak kuasa hukumnya aja, kenapa harus sampai Pak Jokowi ikut turun melapor Pak? Ya delik aduan kan, syarat memang harus saya sendiri datang. Ya. Setelah ini masih di Jakarta, ini informasikan akan memperlihatkan ijazahnya Pak. Bapak tadi memperlihatkan ijazahnya ya Pak? Tadi memperlihatkan ijazah asli. Nanti ditanyakan detail kepada tim kuasa hukum. Pak di dalam tadi ada Pak. Banyak. Ya ditanya banyak, tanya berapa pertanyaan tadi? 35. Iya. Langsung ada pemeriksaan. Untuk melakukan digital forensik dan Bapak Pak. Digital forensik Pak. Kalau diperlukan, ya silakan. Yang jelas sudah kita bawa ke ranah hukum. Kuasa hukum Jokowi menyebut salah satu yang dilaporkan Joko Widodo adalah Roy Suryo. Tim hukum juga menyebut semua bukti keabsahan ijazah sudah diberikan ke polisi. Tentunya untuk hari ini Pak Jokowi datang sendiri ke sini bukanlah hal yang mudah juga ya. Tentunya sudah melewati pertimbangan yang sangat panjang dan sangat berat. Tapi kami melihat dan Pak Jokowi juga melihat bahwa ini harus dilakukan. Agar semuanya terang benderang. Agar kebenaran dapat terlihat dan agar nama baik Pak Jokowi dan nama baik rakyat Indonesia, ada 24 video ya, sekitar 24 objek yang kita sudah Pak Jokowi sudah laporkan juga, yaitu juga diduga dilakukan oleh beberapa pihak. Ya mungkin inisialnya kalau boleh saya sampaikan ada RS, kemudian ES, ada juga T, inisial T, ada inisial K juga. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo melaporkan 5 orang terkait dengan tuduhan ijazah palsu termasuk Roy Suryo. Laporan itu dilayangkan ke Polda Metro Jaya pada Rabu pagi. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo membuat laporan di Polda Metro Jaya terkait tudingan ijazah palsu.
Total ada 5 terlapor dalam kasus ini, diantaranya mantan Menpora Roy Suryo, Dr. Tifauziah Tiasuma. Ahli digital forensik Rismon Sianipar, Wakil Ketua Tim Pembela Ulama dan aktivis TPUA Rizal Fadilah, serta seseorang berinisial K. Kelima orang ini dilaporkan karena dianggap membuat kegaduhan dengan tudingan ijazah palsu milik Joko Widodo. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, sidang lanjutan gugatan tuduhan ijazah palsu terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo digelar Rabu kemarin di Pengadilan Negeri Kota Solo. Sidang mediasi gugatan soal dugaan ijazah palsu Jokowi digelar tertutup di Pengadilan Negeri Kota Solo. Sidang dihadiri pihak penggugat dan tergugat yang diwakili kuasa hukum Jokowi, YB Ibrahan. Hakim mediator ditunjuk berdasarkan kesepakatan para pihak sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Jokowi sendiri tidak hadir dalam sidang karena melapor ke Polda Metro Jaya terkait dengan tuduhan ijazah palsu. Sidang mediasi dipimpin oleh Hakim mediator Profesor Adi Sulistiono. Pihak penggugat Muhammad Taufik diminta menjadi mediator dalam sidang pertama dan permintaan itu disetujui para penggugat. Sejumlah terlapor tudingan ijazah palsu Joko Widodo menggelar deklarasi dukungan sekaligus jumpa pers di Gedung Juang 45 Menteng, Jakarta pada Rabu siang. Para terlapor menyebut menghormati langkah Jokowi dalam membuat laporan ke Polda Metro Jaya. Ratusan masyarakat mulai dari advokat, tokoh ulama hingga aktivis menghadiri deklarasi dukungan terhadap 3 terlapor dalam kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Deklarasi dukungan dihadiri oleh para terlapor, di antaranya adalah pegiat media sosial sekaligus alumni Universitas Gadjah Mada Tifauziah Tiasuma, hingga mantan Menteri Pemuda dan Olahraga yang juga pakar telematika Roy Suryo. Para terlapor menghormati langkah Jokowi dalam membuat laporan ke Polda Metro Jaya. Namun mereka juga mengaku siap mempertanggungjawabkan pernyataan dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi. Jadi artinya kita mendukung itu segera diproses ya gitu. Dan kalau dia sudah berani datang lapor, dia juga harus berani datang untuk nanti di BAP terhadap laporan yang lain. Jadi polisi juga menurut saya harus fair, kerjakan semuanya, equality before the law. Jangan sampai hanya laporannya Jokowi saja yang diproses, tapi laporan yang ada di Solo itu sudah persidangan, dan laporan yang ada di Bareskrim milik TPUA itu tidak dijalankan. Jadi menurut saya bagus dan kita tunggu ya. Kalau kemarin kan pasalnya adalah 160 yang saya dengar. Itu 160 itu adalah kita dianggap untuk menghasut. Nah, kabarnya hari ini yang dilaporkan adalah pencemaran nama baik. Ya, nggak apa-apa. Kita lihat nanti apa yang dilaporkan dan bukti-buktinya apa. Tapi sekali lagi, semua tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi apa yang dilaporkan sebagai pencemaran nama baik itu kalau tidak dikaitkan dengan dugaan adanya ijazah yang tidak benar atau palsu, termasuk juga dari skripsi yang sudah kita periksa sebagai bukti primer di Universitas Gadjah Mada tanggal 15 April kemarin yang jelas-jelas itu skripsinya palsu. Sebelumnya Roy Suryo, Rismon Sianipar, Rizal Fadilah, dan Dr. Tifauziah Tiasuma dilaporkan sejumlah pihak. Keempatnya dilaporkan sebagai pembuat kegaduhan soal ijazah palsu Presiden RI ke-7 Joko Widodo. Dari Jakarta, Dilami Aulia Zulkarnain, iNews melaporkan. Sebelumnya polemik keaslian ijazah Jokowi menjadi sorotan usai ratusan warga berdemo di Solo dan Yogyakarta untuk mempertanyakan keaslian ijazah mantan orang nomor 1 di Indonesia tersebut. Gaduh polemik keaslian ijazah Jokowi ini pun berlanjut ke ranah hukum. Ratusan masyarakat mulai dari advokat, tokoh ulama hingga aktivis menghadiri deklarasi dukungan terhadap 3 terlapor dalam kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Rabu 16 April 2025. Masa tim pembela ulama dan aktivis berdemonstrasi di depan kediaman Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah untuk mengklarifikasi keaslian ijazah mantan orang nomor 1 di Indonesia tersebut. Masa menilai banyak kejanggalan, mulai dari foto Jokowi berkacamata hingga penggunaan huruf atau font.
Massa sempat bertahan di depan pintu masuk kediaman Jokowi, meski berbarengan dengan ratusan orang yang sedang antri untuk berfoto bersama Jokowi. Jokowi pun memberi kesempatan kepada perwakilan pendemo untuk berdialog di dalam rumahnya. Namun perwakilan pendemo menyebut tidak mendapat jawaban yang memuaskan. Ketemu ya. Terus gimana Pak? Ketemu dengan Pak Jokowi, dan Pak Jokowi kita minta satu silaturahmi, dan yang kedua adalah ya beliau kita minta berkenan untuk bisa menunjukkan ijazah aslinya, baik itu SD, SMP, SMA atau khususnya karena baru kita dari UGM ya S1 UGM tidak ditunjukkan. Sebelumnya pada Selasa 15 April 2025, ratusan orang yang juga dari tim pembela ulama dan aktivis mendatangi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta untuk meminta klarifikasi kepada UGM terkait keaslian ijazah Jokowi. Perwakilan Massa menyebut bahwa isu ini akan selesai jika Presiden ke-7 Republik Indonesia tersebut memperlihatkan ijazahnya kepada halayak. Presiden Jokowi kita berharapkan untuk punya etikat baik. Kalau memang Presiden itu punya ijazah, serahkan. Saya meyakini kalau itu diserahkan selesai masalahnya. Tetapi ketika di pengadilan kita melihat proses hukum itu berjalan, orang yang menuduh sementara divonis hukum, tetapi belum bisa dibuktikan di pengadilan ijazah itu. Informasi lainnya pemirsa, berkas perkara 2 oknum TNI yang menembak polisi di Waikanan, Lampung diserahkan ke Denpom 2 Lampung ke Auditorat Militer 104 Lampung. Berkas tersebut telah dinyatakan lengkap dan siap disidangkan. Penyidik Denpom 23 Lampung menyerahkan Kopda B dan Peltu YHL, 2 oknum prajurit TNI yang menjadi tersangka kasus gugurnya 3 anggota polisi dari Polsek Negara Batin Waikanan Lampung saat penggerbekan arena judi sabung ayam di Lampung beberapa waktu lalu ke Auditorat Militer 105 Palembang. Selain menyerahkan tersangka, Denpom 23 Lampung juga menyerahkan berkas perkara kedua tersangka dan barang bukti berupa senjata api ilegal. Penyerahan dilakukan karena berkas perkara kedua tersangka dinyatakan lengkap atau P21. Menurut keterangan dan Denpom 23 Lampung, 2 berkas tersangka merupakan 2 tindak pidana berbeda. Berkas perkara tindak pidana menghilangkan nyawa orang, pembunuhan, kepemilikan senjata api ilegal dan perjudian yang dilakukan oleh diduga tersangka Kopda Basarsan. Jadi 340, 2338, Undang-Undang Darurat dan Pasal 323. Berkas satunya tersangka Peltus Yun Hedubis itu perkara perjudian 303. Kami untuk dilimpahkan ke pengadilan militer, kami akan membuat namanya surat dakwaan. Nah, surat dakwaan ini sama skepera kami limpahkan kepada pengadilan militer, dan pengadilan militer nanti kami informasikan juga ya kepada rekan media kapan kami akan menyerahkannya. Secepatnya kita akan proses. Sebelumnya pada 17 Maret 2025 lalu, Kopda B diduga menembak 3 orang polisi dari Polsek Negara Batin Waikanan Lampung saat menggerebek arena judi sabung ayam. Akibat penembakan itu, 3 anggota polisi tersebut gugur. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Kuntur, iNews melaporkan. Di tengah menguatnya isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, sejumlah purnawirawan TNI Angkatan Darat mendatangi Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara pada hari ini. Presiden Prabowo menerima kunjungan dari Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat atau PPAD untuk bersilaturahmi dan halal bihalal. Perwakilan PPAD yang dipimpin oleh PLT Ketua Umum Majen Purnawirawan Komarudin Simanjuntak memasuki Kompleks Istana Kepresidenan pada Rabu siang. Kepala Staf Kepresidenan Letjen Purnawirawan AM Putranto yang juga hadir dalam pertemuan tersebut menegaskan bahwa agenda ini murni silaturahmi saja. Ia menyebut pertemuan ini tidak membahas tuntutan politik atau isu pemakzulan Wapres Gibran. Sebelumnya, Forum Purnawirawan TNI menyampaikan 8 tuntutan kepada pemerintah, termasuk usulan pemakzulan Wakil Presiden.
Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Hati-hati jaga data pribadi Anda. Polres Subang, Jawa Barat berhasil mengungkap kasus pencurian data pribadi milik peserta BPJS Ketenagakerjaan. Pelaku pun menguras sebuah dana jaminan di hari tua BPJS Ketenagakerjaan milik korban. Pasangan suami istri asal Majalengka ditangkap aparat Polres Subang lantaran mencuri data pribadi dan menguras dana JHT BPJS Ketenagakerjaan. Pelaku membeli dokumen seperti EKTP dan Paklari yang digunakan untuk mengajukan klaim dana JHT secara ilegal dengan akun atas nama korban. Aksi ini terungkap setelah korban mengajukan klaim dan mendapati saldo 24 juta rupiah telah dicairkan tanpa sepengetahuannya. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi disebut gubernur konten oleh Gubernur Kalimantan Timur Rudy Masud. Momen tersebut terjadi saat rapat dengan sejumlah gubernur di Komisi 2 DPR. Ada suasana unik saat berlangsungnya rapat Komisi 2 DPR dengan sejumlah gubernur di gedung DPR Senayan, Jakarta Selasa siang. Ketika Gubernur Kalimantan Timur Rudy Masud mendapat kesempatan untuk berbicara, dengan nada bercanda, ia sempat menyebut Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dengan istilah gubernur konten. Gubernur yang hadir hari ini, Kang Deddy, gubernur konten. Nah, mantap nih Kang Deddy nih. Terkurasnya dana alokasi. Sebutan ini tak membuat Deddy Mulyadi tersinggung. Saat tiba gilirannya berbicara, Deddy pun merespon sebutan gubernur konten tersebut dengan memaparkan keberhasilannya menekan biaya belanja rutin iklan Pemprov. Tak tanggung-tanggung, dengan konten medsosnya, Deddy mengaku berhasil menekan belanja iklan dari 50 miliar rupiah menjadi hanya 3 miliar rupiah saja. Dan terakhir, tadi Pak Gubernur KRT mengatakan gubernur konten, alhamdulillah. Dari konten yang saya miliki, itu bisa menurunkan belanja rutin iklan. Biasanya iklan di Pemprov Jabar kerjasama medianya 50 miliar. Sekarang cukup 3 miliar tapi viral terus. Terima kasih. Gubernur Jabar Deddy Mulyadi memang kerap memanfaatkan media sosial saat terjun dan bertemu langsung dengan masyarakat. Langkah ini dinilai efektif karena dengan viralnya tayangan media sosial miliknya, banyak warganet yang menyaksikan sepak terjang gubernur berusia 54 tahun itu mengkampanyekan program-program pemerintah provinsi. Lagi-lagi Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memberikan gebrakan baru. Deddy berencana mewajibkan KB pria atau vasektomi sebagai syarat penerima bantuan sosial di Jawa Barat. Rencananya warga Jawa Barat harus terdaftar dalam kepesertaan keluarga berencana atau KB sebagai prasyarat dalam penerimaan bantuan sosial. Nantinya ada beasiswa pendidikan hingga program bantuan sosial lainnya yang disalurkan oleh Pemprov Jabar. Usulan ini disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Tujuannya supaya masyarakat dapat mengatur waktu kelahirannya sehingga dapat menekan angka kemiskinan di Jawa Barat. Deddy juga menegaskan prioritas KB dilakukan untuk pria, supaya suami ikut bertanggung jawab dan tidak hanya membebani sang istri. Maka para penerima bantuan sosial, apakah nanti bantuan biaya kelahiran, bantuan rumah sakit, bantuan listrik, bantuan pangan non tunai, bantuan perumahan, bantuan tanah, ya saya harap bantuan beasiswa untuk anaknya, saya harapkan yang laki-lakinya loh, saya harapkan suaminya atau ayahnya yang ber-KB sebagai bentuk tanda tanggung jawab terhadap diri dan keluarganya. Jangan terus-terusan dibebankan pada perempuan. Nantinya langkah ini diambil agar bantuan dari pemerintah, baik provinsi maupun pusat bisa didistribusikan secara lebih merata. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky Anyus melaporkan. Ratusan buruh di Pekalongan, Jawa Tengah menggelar istighosah dan doa bersama di Monumen Juang 45. Mereka menyerukan sebanyak 6 tuntutan, salah satunya penghapusan outsourcing dan pengesahan RUU Ketenagakerjaan baru. Dalam peringatan BD tahun ini, ratusan buruh di kota dan kabupaten Pekalongan serta Kabupaten Batang menggelar aksi.
Para buruh ini mengadakan istighosa dan doa bersama di Monumen Juang 45, Kota Pekalongan, Rabu malam. Aksi ini menjadi simbol perjuangan para buruh yang rela berkumpul di malam hari untuk menyuarakan tuntutan mereka. Dengan menyalakan sejumlah obor sebagai simbol semangat perjuangan, para buruh tanpa khusyuk membaca zikir dan doa. Dalam orasi yang disampaikan oleh tokoh buruh, terdapat beberapa tuntutan yang disuarakan. Antara lain penghapusan outsourcing, pembentukan Satgas PHK, upah layak, pengesahan RUU Ketenagakerjaan baru, perlindungan pekerjaan rumah tangga, dan pengesahan RUU Perampasan aset. Harus kita mulai berani menyuarakan itu, karena walaupun bagaimana NKRI ini harus bebas dari korupsi. Notabene kalau semuanya itu bebas, otomatis kehidupan akan berjalan normal. Diharapkan dengan kegiatan ini perjuangan buruh dapat tercapai dan hak-hak para buruh dapat terpenuhi. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Pemirsa, puncak peringatan Hari Buruh di Jakarta akan dipusatkan di lapangan Monas. Pasukan keamanan bahkan unsur buruh mengikuti apel yang digelar pada pagi ini. Pemirsa, sejak pagi tadi pasukan pengamanan dari unsur kepolisian serta TNI dan juga buruh mengikuti apel di lapangan Silang Monas, Jakarta. Sebanyak 13.000 lebih personil gabungan dari TNI Polri dikerahkan untuk mengawal jalannya peringatan Hari Buruh. Kegiatan May Day 2025 rencananya akan terbagi menjadi 2 kegiatan, yakni pesta rakyat serta penyampaian aspirasi. Presiden Prabowo Subianto juga rencananya akan hadir dalam peringatan Hari Buruh di Monas. Pemirsa, peringatan Hari Buruh di Jakarta akan terbagi dalam 2 kegiatan, yakni Pesta Rakyat di Monas dan penyampaian aspirasi di Bundaran HI hingga Patung Kuda Jakarta. Dan untuk mengetahui suasana terkini terkait dengan peringatan Hari Buruh, kita sapa rekan Wenda Nura di Bundaran HI serta rekan Hamzah Hasibuan di lapangan Silang Monas, Jakarta. Dan kita akan menyapa dulu rekan Wenda Nura yang berada di kawasan Bundaran Hotel Indonesia. Baik Wenda, selamat pagi. Apakah massa buruh sudah nampak memadati Bundaran HI? Silakan. Ya, selamat pagi Nata, Yasmin dan juga pemirsa. Situasi saat ini di kawasan Bundaran HI Jakarta Pusat masih lengang dan kami belum melihat adanya massa buruh yang melintas di kawasan ini. Namun meski begitu, sejumlah aparat kepolisian dan tim gabungan TNI Polri juga tetap bersiaga di kawasan Bundaran HI ini. Bahkan tidak hanya personilnya saja, namun juga sejumlah kendaraan taktis seperti water cannon juga telah disiagakan di sekitar Bundaran HI. Dan bisa dilihat Nata, Yasmin dan juga pemirsa, di kawasan Bundaran HI saat ini masih terpantau lengang, normal dan seperti tanggal merah pada umumnya begitu ya Yasmin, Nata dan juga pemirsa. Karena jika hari-hari biasanya mungkin di sini biasanya macet gitu, namun memang setiap tanggal merah tidak terlalu macet dan terpantau lengang. Yasmin, Nata dan juga pemirsa, kami sudah saat ini terbaru kami baru saja melihat sepertinya ini ada rombongan buruh yang menggunakan motor. Terlihat dari sini sepertinya mereka akan bergerak menuju Monas saat ini. Namun memang dari pagi tadi kami belum melihat dan baru melihatnya pada saat ini. Nata, Yasmin dan juga pemirsa, bisa dilihat banyak rombongan motor yang mengarah ke arah Jalan Tamrin. Dan dipastikan mereka akan menuju Monas karena memang puncak peringatan May Day atau Hari Buruh Internasional di Jakarta ini akan dipusatkan di lapangan Monas. Dan Yasmin, Nata dan juga pemirsa, perlu kami sampaikan bahwa perayaan ataupun peringatan Hari Buruh Internasional hari ini di Jakarta ada sedikit perbedaan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Jika tahun-tahun sebelumnya massa buruh ini berkumpul di kawasan Patung Kuda untuk melakukan aksi, namun pada hari ini massa buruh ini diarahkan untuk memasuki lapangan Monas dan tentunya nanti ada rangkaian acara yang sudah disiapkan dan rencananya Presiden Prabowo pun akan menyapa massa buruh yang akan melakukan aksi di lapangan Monas. Oke, dan Nata, Yasmin dan juga pemirsa, saat ini
kami masih belum melihat ada lagi rombongan massa yang akan menuju ke arah Monas, dan namun perlu kami sampaikan juga bahwa dari pihak kepolisian menyatakan tidak akan ada penutupan jalan, namun tentunya untuk rekayasa lalu lintas akan diberlakukan secara situasional, tentunya melihat seperti apa massa buruh nantinya, apakah akan ada long march ataupun tidak. Namun berkaca pada tahun-tahun sebelumnya, biasanya massa buruh ini akan melakukan long march dari Bundaran HI menuju kawasan Patung Kuda Monas. Namun seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya bahwa ada perbedaan untuk peringatan Hari Buruh di Jakarta pada tahun ini. Maka bisa dipastikan sepertinya massa ini akan langsung menuju ke kawasan lapangan Monas. Dan selain itu, Yasmin, Nata, dan juga pemirsa, untuk massa yang berasal dari luar kota memang sudah diarahkan menuju jalan-jalan yang sudah ditentukan sebelumnya, sudah di briefing sebelumnya, dan tidak melewati kawasan Bundaran HI. Dan tentunya dari kawasan Bundaran HI kami akan terus memantau apakah nantinya akan ramai massa buruh yang akan melintas di kawasan ini untuk menuju lapangan Monas. Nata, Yasmin. Terima kasih rekan Wenda Nura. Kita selanjutnya akan memantau situasi di lapangan Silang Monas. Sudah ada rekan Hamzah Hasibuan di sana. Selamat pagi Hamzah, bagaimana situasi terkini di kawasan Monas saat ini? Ya, Nata, Yasmin, dan juga pemirsa, saat ini kondisi di Silang Monas Jakarta ini sudah ramai dengan para buruh yang memang sudah meramaikan sejak pukul 7 pagi, Nata, dan juga pemirsa. Nantinya pada peringatan Hari Buruh Internasional 1 Mei 2025 ini akan ada ataupun dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, di mana kehadiran dari Presiden Republik Indonesia ini merupakan momen setelah 60 tahun yang lalu. 60 tahun yang lalu Presiden Soekarno menghadiri acara peringatan Hari Buruh Internasional pada 1 Mei 1965. Nantinya dijadwalkan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ini akan memberikan pidato pada sekitaran pukul 10.40 hingga pukul 11.00 waktu Indonesia Barat, di mana Nata dan juga Yasmin, jika kami bisa gambarkan di sini bahwa antusias dan juga ramainya para buruh sudah hadir di Silang Monas dan sudah mulai memadati salah satu panggung yang memang disediakan oleh pihak panitia untuk acara peringatan Hari Buruh Internasional. Adapun nantinya akan ada sekitar 6 tuntutan yang akan disampaikan oleh buruh dan akan disampaikan langsung juga kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, di mana ke-6 tuntutan ini merupakan hapus outsourcing, kemudian juga membentuk Satgas PHK, dan juga mewujudkan upah yang layak bagi para buruh di Indonesia, melindungi buruh dengan mengesahkan RUU Ketenagakerjaan yang baru, kemudian melindungi pekerja rumah tangga dengan mengesahkan RUU PPRT, dan yang terakhir ini memberantas korupsi dengan mengesahkan RUU Perampasan Aset, di mana ke-6 tuntutan ini yang menjadi tuntutan utama yang akan disampaikan oleh para buruh dari berbagai organisasi. Kami juga melihat dari berbagai warna, maksud kami dari organisasi buruh ini sudah mulai berkumpul dan memadati salah satu panggung yang sudah ada di Monas. Nantinya kami juga akan melihat apakah Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ini, karena kami sudah melihat persiapan-persiapan di sini, sudah disediakan pengamanan dari pihak kepolisian dan TNI, ini juga sudah menyediakan sekitar 13.000 lebih personel gabungan dari TNI dan Polri, di mana rinciannya merupakan 9.000 lebih personel TNI ataupun Polri dan 3.000 lebih personel TNI yang disiagakan memang untuk menjaga keamanan dan kondusivitas dari acara Hari Buruh Internasional. Adapun terkait dengan lalu lintas, Nata, Yasmin, dan juga pemirsa, ini pihak kepolisian khususnya di Lantas Polda Metro Jaya ini memang tidak menutup ataupun jalan-jalan yang ada di sekitar Monas ini tidak ditutup oleh pihak kepolisian, namun nantinya akan ada rekayasa lalu lintas di beberapa ruas jalan yang memang mengarah dari arah Tangerang, Bekasi, dan beberapa daerah di Jakarta. Hal ini dikarenakan memang rombongan buruh ini yang nantinya akan datang dari daerah Banten dan juga Bekasi akan meramaikan yang ada di Silang Monas ini. Nantinya diprediksi akan ada sekitar 200.000 lebih buruh yang akan hadir dan berkumpul untuk memperingati Hari Buruh Internasional di Silang Monas Jakarta. Sementara itu dapat kami sampaikan, Nata dan Yasmin. Baik, terima kasih Hamzah Hasibuan melaporkan langsung dari lapangan Silang Monas Jakarta Pusat, dan sebelumnya ada rekan kami Wenda Nura melaporkan langsung dari Bundaran HI Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali dan salam sehat teman-teman. Ya pemirsa, kita akan beralih untuk memantau secara langsung terkait dengan iring-iringan dari
para buruh yang melakukan aksi dari Hari May Day pada pagi hari ini, dan terlihat juga pemirsa di kawasan sejumlah ruas jalan Jakarta tentunya terpantau banyak sekali masa dari buruh yang melakukan perjalanan long march menuju ke lapangan Silang Monas sebagai peringatan Hari Buruh Internasional 2025. Dan nantinya akan ada juga sambutan dari Presiden Prabowo Subianto secara langsung yang akan menemui para ratusan ribu buruh yang akan berkumpul di sana. Ya, jika kita lihat di layar kaca pemirsa, nampaknya ini merupakan organisasi ataupun perwakilan buruh dari KSPI yang tengah berkonvoi iring-iringan, jadi menggunakan mobil dan juga sepeda motor dengan membawa bendera berlogo KSPI. Dan sebelumnya juga tadi ketika pagi hari, Yasmin, kami sempat memantau di beberapa lokasi seperti di stasiun, di halte, ini sudah banyak sekali masa-masa buruh yang sudah berdatangan dengan menggunakan kendaraan pribadi ataupun transportasi umum dengan berbagai perlengkapan atribut yang nantinya akan berfokus akan melakukan perjalanan menuju ke kawasan Monas Jakarta. Dan memang rencananya akan ada lebih dari 100.000 buruh yang akan berkumpul di sana, yang akan disambut juga oleh Presiden Prabowo Subianto, dan juga untuk pengamanan sendiri dari pihak TNI Polri dan juga beberapa pengamanan dari pihak buruh sendiri sudah melakukan apel siaga pada pagi hari tadi, tentunya untuk mengamankan situasi agar proses dari aksi yang akan berlangsung pada hari ini berjalan dengan lancar. Yes. Nampaknya ini sudah memasuki kawasan Senen ya. Tadi bergerak daerah Lepolo Gadung Jakarta Timur menuju ke arah Monas untuk berkumpul bersama dengan rekan-rekan buruh dari organisasi dan juga dari beberapa kota di wilayah sekitaran Jakarta seperti Bogor, Bekasi, Depok, Karawang, dan lain sebagainya untuk berkumpul di satu titik yakni di kawasan Monas Jakarta Pusat.